Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan mengenai dombanya Tuhan tidak binasa. Saya ambil dalam Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku memberikan kepadanya hidup yang kekal, maka sekali-kali tiada domba-domba itu akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tiada dapat merampas dia dari tanganku. Haleluya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengenai domba-dombanya. Saya melihat terjemahan baru mereka, tapi terjemahan lama domba-dombanya. Ada sesuatu yang memang kelihatan paradok, karena domba-domba itu lemah dan tidak berdaya. Dan kita tahu domba itu adalah binatang yang paling lemah, hewan yang paling lemah yang harus ada penggembalanya. Maka dikatakan di sini tidak akan binasa karena tidak ada yang dapat merampas dari tanganku. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang rela mati bagi domba-dombanya. Dan luar biasa kalau saya memperhatikan di sini bahwa tidak ada yang dapat merampas dari tanganku. Juga dikatakan Bapa yang memberikan domba-domba itu kepadaku lebih besar daripada siapapun. Maka kita melihat dari tangan Bapa yang dipercaya kepada tangan Yesus, dan tidak ada domba-domba ini yang akan binasa. Padahal di tengah dunia ibaratnya domba itu di antara serigala, tetapi ada gembala yang selalu memperhatikan, yang selalu memelihara domba-dombanya. Bahkan kematian jasmani tidak dapat merampasnya. Kita lihat, saya baca begini dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Maka kata Yesus kepadanya, "Aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya akan Daku, walaupun sudah mati, ia akan hidup." Bagi yang sudah meninggal, orang-orang yang kita kasihi, itu tidak mati. Walaupun sudah mati, dia akan hidup. Itu janji Tuhan. Karena dialah kebangkitan itu, dialah kehidupan itu, Yesus Kristus. Dan dia sudah mati tapi dibangkitkan Allah. Dan bagi kita yang masih hidup serta percaya, maka kita akan memiliki, dan sekarang di dalam Yesus memiliki hidup yang kekal. Saya baca ayat 26. Barang siapa yang hidup serta percaya akan Daku, tiadalah ia akan mati selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya tidak mati. Kematian jasmani sekalipun memang manusia akan kembali tubuh raga ini ke debu, menjadi debu tanah, tetapi rohnya tidak mati selama-lamanya, jiwanya tidak mati selama-lamanya. Karena pemilik jiwa kita, gembala jiwa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka disinilah kita melihat kenapa kebangkitan Yesus itulah yang mengalahkan maut bagi kita. Kematian Yesus itu hanya 3 hari 3 malam untuk membangkitkan kita. Dia hidup selama-lamanya. Saya baca begini dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 53. 1 Korintus 15 ayat 53. Demikian bunyi firman Tuhan 53, katakan begini. Karena tiada dapat keadaan yang akan binasa ini akan memakai keadaan yang tiada akan binasa. Dan peri yang akan mati ini tiada akan memakai peri yang tiada akan mati. Haleluya. Tetapi ayat 15, apabila keadaan yang akan binasa ini sudah memakai keadaan yang tidak akan binasa, dan peri yang akan mati ini sudah memakai peri yang tidak akan mati, barulah sampai kelak perkataan yang tertulis ini, bahwa maut sudah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi pengharapan anak-anak Tuhan, walaupun sudah mati, yang sudah kita, yang kekasih kita akan dibangkitkan Allah. Dan kita yang masih hidup serta percaya sekarang ini, disinilah waktunya kita mempercayai Yesus gembala kita,
memelihara jiwa kita, memelihara roh jiwa tubuh kita. Karena itulah maka Dia datang ke dunia ini, karena lemah manusia itu sebagai domba-dombanya Dia tidak biarkan binasa, bahkan maut pun tidak dapat mengalahkannya, karena sudah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan Tuhan itu menelan hal-hal yang bahkan kematian, kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa dunia tidak berkuasa atas domba-dombanya. Haleluya. Saya melihat di sini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mendengar, mengikut gembala kita. Di dalam pasal 10 tadi ayat 27 berkata, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 katakan begini, supaya kita ikut Tuhan, dikatakan Yesus gembala kita. Segala dombaku mendengar akan suaraku, dan aku kenal dia, dan sekaliannya pun mengikut aku. Mendengar dan mengikut. Dan itu adalah kehidupan di dunia yang memerlukan pemeliharaan, memerlukan kesehatan, memerlukan finansial kita, memerlukan jiwa kita ini terpelihara. Karena memang di dalam dunia ada masa normal, ada tidak normal. Sekarang new normal, masa-masa normal baru di dalam negara kita ini. Tetap keterbatasan, tetapi di dalam keterbatasan ini yakinlah Dia memelihara jiwa kita. Dia pelihara hatimu, pikiranmu untuk selalu damai, bahwa ada gembala yang baik, gembala yang rela memberikan nyawanya ganti domba-dombanya. Maka dengan itu kita untuk sehat, untuk tubuh kita ini terpelihara juga selama kita masih ada di dalam dunia. Maka Yesus yang sudah mati di kayu salib itu mematikan dosa, lalu hidup bagi hal yang benar. Saya ambil satu ayat lagi di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan 25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24 dan 25. Ia sendiri sudah menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita dimatikan daripada dosa, lalu hidup bagi hal yang benar. Maka sebab bilurnya kamu sudah sembuh. Karena dahulu kamu sesal seperti domba, tetapi sekarang sudah kembali kepada gembala, yaitu pemelihara jiwamu. Jadi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu mengangkut dosa, kelemahan kita, penyakit kita di kayu salib. Dan tujuannya dosa itu dimatikan dalam hidup kita, lalu hidup bagi hal yang benar. Maka sekarang ini manusia begitu terpengaruh bagi banyak hal di dalam dunia. Tetapi kita mau tubuh kita ini kita bawa kepada hal yang benar. Jiwa kita ini selalu diberikan oleh Tuhan, yaitu pemeliharaan. Segar jiwa kita dituntun dalam kebenaran, juga dikatakan Mazmur 23, karena namanya sudah disebut dalam hidup kita. Maka dengan itulah kita mau hidup bagi hal yang benar. Kalau Yesus sudah mati karena dosa kita, tidak lagi hidup kita mau tenggelam di dalam dosa, tidak lagi mengikut dunia yang jahat, dunia kegelapan. Karena Yesus terang hidup kita yang harus selalu kita ikut. Walaupun lembah bayang maut, yakinlah Yesus gembala bersama kita. Dialah terang yang sesungguhnya, dialah yang perlu kita lihat dan kita dengar, kita ikut Dia. Maka disinilah jaminan. Dulu kita sesat seperti domba, tapi sekarang sudah kembali kepada pemelihara jiwa kita. Itulah gembala, memelihara jiwa kita. Puji Tuhan, Dia kenal kita masing-masing. Dia kenal Dia tahu apa keadaan kita. Itulah sebabnya pandanglah Dia dan dengar suaranya, dan ikutlah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kematian pun dikatakan tidak dapat merampasnya, karena domba-dombanya diberi hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau rela mati karena domba-domba-Mu. Biarlah kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan,
pemelihara jiwa kami hanya Engkau. Engkau berikan kepada kami roh taat untuk selalu mendengar akan firman-Mu, suara-Mu, dan kami mengikuti Engkau. Dan kami tidak takut, bahkan maut sudah Engkau kalahkan. Kematian, dosa, penyakit, bahkan kuasa iblis, kuasa dunia yang jahat, Engkau sudah kalahkan bagi kami. Sebab itu teguhkan hati anak-anak-Mu, domba-domba-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah berikan kehidupan yang kekal bagi domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.